Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student of Minutrate Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP, Tahfidz, and also Unggulan. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita masih belajar di tema 5 yang berjudul pengalamanku, yang mana dalam video pembelajaran ini kalian akan belajar di subtema 1, 2, 3, 4 mata pelajaran atau subjek matematika. Akan tetapi sebelum kita mulai untuk melihat video pembelajaran ini, untuk membuat segalanya lebih barokah, mari kita baca doa bersama-sama dulu. Let's read Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Amin. Oke anak-anak, silahkan kalian siapkan buku tematik kalian. Let's begin to study. Here we go. Oke anak-anak, di dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang satuan baku untuk mengukur panjang dan memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda. Dan yang kedua, kalian akan belajar untuk menentukan konversi satuan panjang cm ataupun meter dan mengukur panjang benda dengan satuan baku yaitu cm dan meter. Dan di poin yang ketiga, kalian akan belajar untuk menyajikan dan memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan satuan panjang yaitu cm dan meter. Kompetensi dasar dari mata pelajaran matematika ini yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang mana tujuan pembelajaran dari mata pelajaran matematika ini dari segi pengetahuannya atau KI 3-nya diharapkan kalian bisa dan mampu mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Dan yang kedua, menentukan konversi satuan panjang cm dan meter. Dan yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang. Sedangkan tujuan pembelajaran dari segi keterampilan atau KI 4-nya diharapkan kalian mampu untuk memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur. Dan yang kedua, mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya cm dan meter. Dan yang ketiga, yaitu menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang panjang. Sudah siap ya anak-anak? Seperti biasa anak-anak, pada saat kalian belajar tematik, kalian akan selalu ditemani oleh Meli, Udin, Dayu, Penny, Rani, Edo, dan juga Siti. Oke anak-anak, mari kita mulai. Silahkan kalian buka kitab tematik kalian halaman 6. Penny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Penny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Kira-kira alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding tersebut apa namanya anak-anak? Ya, pintar sekali. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Tentu saja pernah ya anak-anak, karena di awal semester 2 kalian sudah praktek untuk mengukur benda-benda di sekitar kalian. Contohnya buku, pensil, dan juga penghapus. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sudah disebutkan tadi ya anak-anak, contohnya seperti pensil, penghapus, buku, kotak pensil, dan lain sebagainya.
Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuan ukuran yang ada di penggaris itu apa saja ya anak-anak kira-kira namanya? Good job, sentimeter dan milimeter. Ya anak-anak, kita mulai di poin yang pertama, yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada dua jenis, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan yang kedua adalah alat ukur panjang baku. Kita mulai membahas untuk yang alat ukur panjang tidak baku. Apa kira-kira ya anak-anak artinya? Alat ukur panjang tidak baku adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Nah, alat ukur tidak baku ini merupakan alat untuk mengukur benda yang menghasilkan ukuran yang tidak tetap atau berbeda-beda. Contoh dari alat ukur panjang tidak baku yang pertama adalah satuan depa. Cara mengukurnya yaitu kalian merentangkan kedua tangan kalian. Dan yang kedua, contoh alat ukur panjang yang tidak baku adalah satuan hasta. Diukurnya mulai dari ujung jari kalian sampai ke siku. Dan yang ketiga adalah satuan jengkal. Cara mengukurnya, kalian merentangkan kelima jari kalian, kemudian diukur dari jari jempol dan juga jari kelingking. Sedangkan alat ukur panjang tidak baku yang keempat contohnya adalah satuan langkah. Alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang berbeda tergantung dengan panjang tangan, langkah, kaki, dan lain-lain. Coba sekarang kamu hitung panjang meja dengan jengkal tangan dan tangan temanmu. Pasti berbeda. Atau bisa juga kalian mempraktekannya dengan orang tua kalian. Tentu saja ukuran dari panjang tangan, langkah kaki antara kalian dan orang tua kalian pasti berbeda. Oke, kita lanjutkan di alat ukur yang kedua, yaitu alat ukur panjang baku. Apa itu alat ukur panjang baku? Alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter disingkat dengan M kecil, atau sentimeter disingkat dengan cm. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran bendanya anak-anak. Contoh dari alat ukur panjang baku antara lain yang pertama adalah meteran pita, yang mana meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur bahan baju, yaitu kain. Dan yang kedua adalah penggaris atau mistar. Nah, alat ini sering sekali kita gunakan ya anak-anak untuk mengukur panjang benda di sekitar kita. Dan contoh yang ketiga dari alat ukur panjang baku yaitu meteran kelos atau roll meter. Dan yang keempat adalah mikrometer, dan yang terakhir adalah jangka sorong. Mari anak-anak kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis alat ukur baku. Yang pertama, penggaris atau mistar. Gambar-gambar berikut ini adalah contoh-contoh bentuk dari penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter disingkat dengan cm. Nah, mistar ini digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, dan juga kursi. Kalian sudah mempraktekannya ya anak-anak. Kemudian, contoh alat ukur baku yang kedua adalah meteran pita.
Ini jenis-jenis, maaf, atau ini bentuk-bentuk lain dari meteran pita. Bentuknya meteran pitanya berwarna-warni. Meteran pita menggunakan satuan cm, disingkat dengan cm, sama dengan mister atau menggaris tadi. Nah, seperti yang sudah pernah saya sebutkan tadi, meteran pita ini digunakan untuk mengukur kain bahan baju. Nah, biasanya digunakan oleh penjahit. Siapa kira-kira yang di rumah memiliki meteran pita seperti ini? Nanti kalian bisa menggunakannya ya untuk mengukur benda. Kemudian yang ketiga adalah meteran kelos atau roll meter. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Meteran kelos atau roll meter ini disebut juga meteran gulung atau meteran tukang karena sering digunakan oleh tukang. Nah, dalam meteran gulung ini menggunakan satuan cm dan juga meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan, dan lain-lain. Kalau roll meter ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih besar dan juga lebih lebar ya anak-anak. Tidak seperti penggaris tadi. Kalau penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Kemudian yang keempat adalah jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan juga milimeter. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya, benda yang diukur antara lain cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan juga kelereng. Coba perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Di situ ada sebuah penggaris berwarna merah dan juga di situ ada gambar pensil berwarna merah dan juga sebuah penggaris. Saat kalian mengukur panjang benda, langkah-langkahnya antara lain: yang pertama, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Seperti gambar yang terlihat ya anak-anak, dimulai dari angka 0. Kemudian yang langkah kedua, baca angka terakhir penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan angka berapa anak-anak? Good job, 17 cm. Sekarang coba kalian buka buku tematik kalian halaman 9. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Sudah siap ya anak-anak? Kita mulai sekarang. Ada 6 benda. Benda yang pertama yaitu kotak tisu. Kira-kira kotak tisu bisa apa tidak anak-anak diukur dengan menggunakan penggaris? Bisa. Karena kotak tisu ini panjangnya juga bendanya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah pintu. Apakah bisa anak-anak kita menggunakan penggaris? Bisa, akan tetapi kita akan membutuhkan banyak penggaris. Lebih tepatnya kita menggunakan meteran. Jadi untuk pintu tidak. Bagaimana dengan meja? Tentu saja bisa. Oke, yang keempat, gambar apa itu anak-anak? Good job, tangga. Apakah tangga diukur dengan menggunakan penggaris? Tidak, dengan menggunakan meteran. Gambar yang kelima adalah figura foto. Apakah bisa diukur dengan menggunakan penggaris? Ya, tentu saja bisa, karena kotak figura itu tidak terlalu besar. Gambar yang keenam adalah akuarium yang ada di atas meja. Apakah bisa diukur dengan menggunakan penggaris? Tentu saja bisa. Oke, kita lanjutkan anak-anak.
Silahkan kalian lihat buku tematik kalian halaman 28. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Gambar pertama yaitu laptop. Apakah bisa? Oke, bisa, tentu saja bisa diukur dengan menggunakan meteran. Sedangkan gambar yang kedua, ya betul sekali, bisa diukur dengan menggunakan meteran. Yang ketiga yaitu akuarium, bisa diukur dengan menggunakan meteran. Dan yang keempat yaitu karpet. Karpet yang biasanya ada di rumah, besar sekali kan? Nah, bisa diukur dengan menggunakan meteran. Yang kelima adalah kipas angin. Nah, kalau kipas angin ini apa yang diukur anak-anak? Kalian bisa mengukur tinggi dari kipas angin tersebut. Nah, tinggi kipas angin bisa diukur dengan menggunakan meteran juga. Dan yang gambar ke-6 adalah laci. Tentu saja, laci juga bisa diukur dengan menggunakan meteran. Gambar yang ke-7 yaitu guci. Untuk guci, kita bisa mengukur tingginya dengan menggunakan meteran juga. Dan yang terakhir adalah lampu. Kira-kira kalau lampu apa yang kita ukur anak-anak? Good job. Tinggi dari lampu tersebut bisa kita ukur menggunakan meteran. Jadi semua benda-benda ini bisa diukur dengan menggunakan meteran. Bagaimana dengan benda-benda berikut ini anak-anak? Nah, sekarang giliran kalian untuk melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nomor 9 sampai dengan nomor 15. Sekarang coba kalian lihat buku tematik kalian halaman 42. Perhatikan gambar berikut, berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong tadi digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran ataupun bulat ataupun tabung ya. Coba dari ke-6 benda ini kira-kira bagian mana yang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong? Yang pertama adalah obeng. Obeng bisa diukur ujungnya atau gagangnya dengan menggunakan jangka sorong. Tingginya juga bisa diukur dengan jangka sorong. Yang terpenting, tinggi dari sebuah benda itu tidak melebihi 30 cm. Dan yang kedua adalah tang. Tang juga bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang diukur apanya? Yang diukur gagangnya tersebut bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Dan juga tinggi dari tang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong juga. Dan gambar yang ketiga adalah mur. Mur berbentuk lingkaran bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong juga. Kemudian gambar yang keempat ini adalah seperti tatah ya. Tatah kayu juga bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang bisa diukur yaitu bagian gagangnya dan juga tinggi dari tatah kayu tersebut. Dan yang kelima adalah kunci yang digunakan untuk memperbaiki sepeda motor. Tentu saja bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong, yaitu tingginya. Yang terpenting benda tersebut tidak melebihi 30 cm. Dan yang keenam adalah kunci juga yang digunakan untuk memperbaiki sepeda motor. Bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Tentang lebar dari lingkarannya tersebut atau diameter dari lingkaran kunci tersebut. Atau bisa juga tinggi dari kunci tersebut. Oke anak-anak, kalian sudah belajar untuk mengukur benda-benda dengan menggunakan alat ukur baku dan juga alat ukur tidak baku. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar poin yang kedua, yaitu menentukan konversi satuan panjang cm atau meter dan mengukur panjang benda dengan satuan baku yaitu cm dan meter. Atau lebih tepatnya mengubah satuan ukuran panjang.
Coba amati gambar berikut. Ada Benny dan kakaknya. Kak, Benny mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Kakaknya menjawab, caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis dengan huruf M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini, Benny menanyakan kepada kakaknya tentang cara untuk menggunakan penggaris. Ya. Kemudian kakaknya memberitahu cara mengukurnya adalah dimulai dari angka 0. Dan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sekarang, mari kita amati hubungan antar satuan panjang meter dan cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Berdasarkan hubungan tersebut, bagaimana kita dapat mengubah dari 3 meter menjadi cm? Bagaimana caranya? Cara yang pertama, kita kalikan 3. 3 meter di sini dikalikan dengan 100 cm. Maka hasilnya adalah 300 cm. Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, apabila yang ditanyakan 3 meter, maka 3 dikalikan 100. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa menambahkan, yaitu 100 ditambah 100 ditambah 100 sampai 3 kali, karena di sini 3 meter hasilnya sama, yaitu 300 cm. Bisa ya anak-anak? Insya Allah pasti bisa. Sekarang jika kebalikannya bagaimana? 100 cm sama dengan 1 meter. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Bagaimana cara menyelesaikannya anak-anak? Caranya adalah dibagi. Kalau tadi dari meter diubah ke cm dikali, sedangkan sekarang kalau dari cm ke meter maka dibagi 100. 300 cm sama dengan titik-titik meter, yaitu 300 dibagi 100. Di situ ada nolnya 2, masing-masing memiliki 02. Kita coret saja nolnya anak-anak. Jadi kenapa aku dicoret? Karena ini digunakan untuk menyederhanakan cara untuk membagi. Sudah kita pelajari di semester awal ya. Jadinya 3 dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 3 meter. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Kita belajar lagi bagaimana apabila 400 cm diubah ke dalam meter. Caranya sama anak-anak seperti yang tadi, yaitu 400 dibagi 100. Kita coret masing-masing angka nolnya untuk menyederhanakan dalam menghitung. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Coba perhatikan contoh hasil pengukuran panjang berikut ini. Apa yang bisa kalian amati pada gambar tersebut? Good job, sapu dan juga meter. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah, panjang sapu adalah 160 cm. Nah, 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Coba kalian amati gambar yang kedua. Berapa panjang bambunya? Panjang bambunya seperti yang bisa kalian lihat, yaitu 210 cm. Kalau diubah menjadi meter bagaimana?
yaitu 2 meter lebih 10 cm. Sekarang waktunya kalian membuka buku tematik kalian halaman 32. Mari kita kerjakan soal-soal berikut ini bersama-sama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 1 meter sama dengan 100 cm, atau 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang mari kita isi titik-titik berikut ini. Nomor 1, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Apa anak-anak? Good job, penggaris dan meteran. Kemudian nomor 2, 3 meter sama dengan titik-titik cm. Berapa hasilnya anak-anak? 300 cm, yaitu 3 dikalikan 100. Nomor 4, 4 meter sama dengan 400 cm. Nomor 3, 4 meter sama dengan 400 cm. Kita lanjutkan ke nomor 4 anak-anak. Titik-titik meter sama dengan 500 cm. Bagaimana tadi? Yaitu dibagi 500 dibagi 100, yaitu 5. 5 meter sama dengan 500 cm. Nomor 5 juga demikian. Titik-titik meter sama dengan 600 cm. 600 dibagi 100, hasilnya adalah 6. Good job. Oke, sekarang kita belajar di poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir, yaitu menyajikan dan memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dalam cm dan juga meter. Coba kalian amati gambar tersebut anak-anak. Apa yang sedang mereka lakukan? Kalian bisa melihat buku tematik kalian halaman 137. Benny, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Benny pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan menggunakan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Benny mengukur panjang. Sekarang ayo berlatih. Kalian buka buku tematik kalian halaman 138 anak-anak. Nah, mari kita coba selesaikan soal cerita berikut ini. Yang pertama, Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Kalau dipotong berarti bambunya menjadi lebih pendek atau menjadi lebih panjang anak-anak? Tentu saja menjadi lebih pendek. Yang ditanyakan di sini, berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Padahal di situ satuannya adalah meter dan sentimeter. Apa yang harus kita lakukan? Kita tulis dulu seperti ini anak-anak. 4 meter karena dipotong maka dikurangi 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, 4 meter dikurangi titik-titik meter sama dengan titik-titik meter. Kita selesaikan dulu yang 200 cm. 200 cm kita rubah dulu ke satuan meter supaya sama, karena yang ditanyakan adalah berapa meter sisa bambu yang telah dipotong. 200 cm, yaitu caranya bagaimana tadi? Dibagi 200 dibagi 100. Masing-masing angka tersebut memiliki angka 0. Jadi kita coret angka 0-nya untuk menyederhanakan dalam menghitung. Maka 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2 meter. 4 dikurangi 4 meter dikurangi 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Begitu anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2.
Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Yang ditanyakan adalah sentimeter. Berarti bagaimana cara menyelesaikan soal cerita ini anak-anak? Seperti yang sudah dibahas di nomor 1 tadi, kita tulis dulu. 1 meter dikurangi 80 cm sama dengan titik-titik cm. Kita samakan dulu satuannya, yaitu sentimeter, karena yang ditanyakan adalah berapa sentimeterkah sisa pita Ani. Titik-titik centimeter dikurangi 80 cm sama dengan titik-titik centimeter. Mari kita rubah dulu 1 meternya ke bentuk kesatuan centimeter. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Yaitu 1 dikalikan 100 cm. Hasilnya adalah 100 cm. 100 cm dikurangi 80 cm, hasilnya adalah 20 cm. Jadi, sisa pita yang dimiliki oleh Ani adalah 20 cm. Insya Allah mudah ya anak-anak. Kalian insya Allah sudah bisa untuk mempraktekannya. Itulah tadi anak-anak dalam video pembelajaran ini. Tidak terasa kalian sudah belajar tentang alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku. Dan yang kedua, kalian juga sudah belajar untuk menentukan konversi satuan panjang cm dan meter serta mengukur panjang benda. Dan yang ketiga, kalian juga sudah belajar untuk menyelesaikan masalah atau soal cerita tentang satuan panjang. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan. Buka buku atau kitab tematik kalian, halaman 147, kemudian halaman 177 sampai 178. Dan yang ketiga, halaman 198. Itu KI3-nya atau dari segi pengetahuannya. Kemudian dari keterampilannya atau KI4-nya, silahkan kalian mengerjakan halaman 147, mencari beberapa contoh daun. Kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian ya anak-anak. Daun yang sudah kalian cari kemudian ditempel di buku tulisnya kalian. Dihitung satuan panjangnya. Oke? Siap ya anak-anak? Kalian kalau mengalami kesulitan boleh bertanya ke orang tuanya kalian. Jangan lupa anak-anak, apabila kalian sudah selesai mengerjakan tugas-tugas berikut ini, kalian kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak. Thank you so much for your nice attention, boys. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. Don't forget to pray 5 times in a day. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.